Sabtu 5 Desember 2020. Kontak terhubung kembali. Menyatakan diri Pemerintah Nasional Indonesia. Menyangkut tentang keterkaitan industri karet diri atau usaha tambal ban. Menyangkut kepala nama Bapak Andi Bana Gitingsuka. Tentang sabotase usaha tambal ban atas nama Iwan Cornel. Tentang keterkaitan atau kronologi atau penjelasan mengapa sabotase usaha tambal ban atas nama Iwan Cornel berlaku ataupun terjadi sejak tahun 2008. Penjelasannya ataupun resumenya diinginkan atas nama Iwan Cornel untuk dijelaskan. Keterkaitan juga kepada Bapak Andi Bana Gitingsuka sesungguhnya kontak menyatakan terhubung Pemerintah Nasional Indonesia menginginkan konferensi atas nama Iwan Cornel. Internet konferensi judul 1666 Iwan Cornel Discovery ini atas nama Iwan Cornel tentang ganti kerugian sabotase usaha yang dimaksud oleh nama Iwan Cornel. Penjelasannya mengapa terjadi sejak tahun 2008. Dapat dijelaskan secara resume, sejak tahun 2008 sesungguhnya usaha tambal ban tidaklah berlangsung di daerah Kota Made Medan, Sumatera Utara. Hiruk pikuknya maupun isu-isunya orang-orang tidak membicarakan tentang bidang usaha tambal ban. Tidak ada di tahun 2008. 2006, orang tua saya, Iwan Cornel, membuka usaha tambal ban. Lalu, pada perkembangannya, saya mengurus tentang perkara fenomena supernatural. Di saat yang bersamaan, kontak menyatakan sejak tahun 2008 pada tahun 2008 bahwa pengurusan perkara supernatural itu sebaiknya diurus melalui lokasi usaha tambal ban saya, yaitu lokasi usaha tambal ban orang tua saya. Demikian. Lalu kemudian berlangsunglah pengurusan tersebut dalam bentuk kedatangan orang-orang tidak dikenal ataupun maraknya pelanggan-pelanggan secara mendadak di lokasi usaha tambal ban orang tua saya. Sejak tahun 2008 ataupun sejak tahun 2006. Begitu hiruk pikuknya seperti pelanggan, namun orang-orang tidak dikenal. Dan orang tua saya pun menyatakan bahwa tambal ban ini cukup ramai. Cukup hiruk pikuk. Walaupun lokasinya hanya sedikit saja. Satu ruko kecil. Saat itu belum banyak, belum ramai atau bisa dinyatakan tidak ada bidang usaha tambal ban diminati di lokasi Kota Made Medan. Tidak ada. Bidang usaha sosial di antara kemasyarakatan tahun 2006, tahun 2001, 2003, 2006, 2008 diminati oleh masyarakat. Bukanlah bidang usaha tambal ban. Bukan. Hingga tahun 2010, tahun 2008, 2007, 2009, 2001, tahun 2000, 2003, 2004, bidang usaha ekonomi yang diperbincangkan di antara sosial kemasyarakatan, yang diisukan, yang diminati, tidak termasuk bidang usaha tambal ban. Tidak termasuk. Bidang usaha tersebut grosir, menjual rokok,
ada pula rumah makan, cukup marak di mana-mana. Ada pula MLM, multi-level marketing. Lalu ada pula berbentuk jualan pulsa, jual pulsa handphone, marak di mana-mana. Tidak ada orang yang membicarakan bidang usaha tambal ban, tidak ada. Swalayan ada, jualan pulsa ada, jual baju seperti grosir baju, distro ataupun baju-baju bekas ada, grosir rokok ada, rumah makan ada. Tidak ada orang yang meminati membicarakan bidang usaha tambal ban. Tidak ada. Lalu pada tahun-tahun tersebut maraknya informasi, omongan di antara pertemanan nama Irwan Kornel, sejak dari USU hingga UNIKA, lalu jaringan wartawan televisi nasional Indonesia. Karena nama Irwan Kornel merupakan pertemanan yang bersahabat, akrab, banyak juga event organizer, sejak dari USU. Omongan-omongan tersebut sejak tahun 2008 adalah tentang isu bahwa nama Irwan Kornel sudah berstatus usahawan bidang tambal ban, tukang tempel ban. Sejak tahun 2008, teman-teman Irwan Kornel sudah membicarakan bahwa Irwan Kornel, si Kornel, tukang tempel ban. Si Kornel itu, yang kuliah di Fakultas Hukum itu, Kornel aktivis demokrasi itu, dari USU itu, dia sudah buka usaha tempel ban. Jadi si Kornel itu tukang tempel ban. Begitu terkenal. Sejak dari USU hingga kepada UNIKA, hingga Nomensen, hingga Unimed, lalu juga pertemanan lainnya. Kenapa pertemanan Irwan Kornel cukup populer sejak dari USU? Hingga kepada Entertainment Nasional Indonesia, hingga kepada wartawan televisi nasional Indonesia, bahwa nama Irwan Kornel sejak 2008 adalah tukang tempel ban. Demikianlah isu-isunya. Lalu dinyatakanlah bahwa nama Irwan Kornel punya urusan tentang supernatural melalui internet. Pengurusannya berlangsung terus hingga diketahui oleh kepolisian, lalu terhubunglah dengan nama Irwan Kornel, lalu terhubunglah dengan bidang usaha tempel ban Irwan Kornel. Ataupun sejak tahun 2008, tempel ban atas nama orang tua Irwan Kornel sudah dianggap termasuk nama Irwan Kornel oleh kepolisian Indonesia, oleh pertemanan Irwan Kornel. Karena alasan penyerahan keuangan untuk nama Irwan Kornel itu diserahkan melalui usaha tempel ban Irwan Kornel. Dari situ. Dan dinyatakanlah, dihubungilah nama Irwan Kornel bahwa nama Irwan Kornel usahakan saja tempel ban tersebut. Sejak tahun 2008 sudah dihubungi. Untuk sementara akan dinantikan bagaimana pengurusan keuangannya selanjutnya. Secara permakluman, nama Irwan Kornel harus mentoleransi, karena memang keadaannya begitu,
bahwa keuangan untuk persoalan supernatural tersebut diusahakan terlebih dahulu melalui Temple Bank. Kontak menyatakan demikian. Lalu nama Irwan Cornell pun bertanya, bagaimana mengusahakan keuangan itu dari Temple Bank? Secara itu adalah bidang usaha. Apakah itu akan dijadikan dua bagian? Apakah itu akan dibuat seperti kotak sumbangan? Karena itu aneh. Lalu kontak menyatakan, bukan. Masukkan aja dia sebagai bagian dari ongkos bongkar ban itu. Demikian kontak menyatakan. Lalu nama Irwan Cornell pun tersinggung. Maksudnya biaya perkara itu ongkos Temple Bank ini. Begitu. Ini kan ongkos saya buka-buka ban. Bagaimana itu termasuk ongkos perkara supernatural? Itu kan artinya sudah dua. Masa saya minta uang sekalian saya bongkar ban? Begitulah. Dan kontak pun menyatakan, dimaklumilah dulu. Buatlah dulu dari situ. Bahwa ongkos bongkar ban itu, bikin aja dulu termasuk biaya perkara supernatural itu. Lalu Irwan Cornell pun mengatakan, maksudnya ongkos bongkar ban ini seperti itu. Sebab bila pun tidak dimasukkan biaya perkara supernatural, tetap juga saya bernama Irwan Cornell dapat upah bongkar ban. Tidak ada bedanya. Karena itu menjadi persoalan. Mengapa jadi tambah ongkosnya, ongkos perkara? Bukankah itu harusnya dibagi dua? Tidak dalam satu ongkos pembiayaan. Seperti itulah pemikiran Irwan Cornell. Bahwa ongkos bongkar ban ya ongkos bongkar ban. Ongkos perkara ya ongkos perkara. Masa saya dapat uang dari usaha saya, itu kan namanya ngerjain. Tidak pun saya ongkos perkara, tetap juga saya dapat uang karena saya memang buka ban. Lalu kontak pun menghubungi dan menyatakan bahwa maklumilah dulu dari situ, angkat saja ongkosnya. Kalau biasanya itu 7.000 atau 10.000, berapa sebenarnya? Nah, angkat aja itu 20.000 seperti itu. Nah, 20.000 ini anggap termasuk dia biaya perkara supernatural itu. Begitulah menghubungi Irwan Cornell. Lalu Irwan Cornell pun menjawab, maksudnya 20.000 itu termasuk biaya. Ini kan usaha. Jadi supernatural itu termasuk sini. Saya tidak buka ban pun termasuk juga upah ongkos ban. Kenapa ongkos ban ini termasuk biaya perkara? Apa itu tidak ngerjain? Itu kan namanya ngerjain saya. Secara saya ini memang tidak usaha. Lalu kontak pun menyatakan, buat aja dulu kayak gitu. Buat berapa? 25.000, bikin 25.000. Bikin aja dulu ongkosnya 25.000. Nah, dari situ dulu. Nanti baru kita akan hubungi bagaimana kelanjutan soal keuangan itu. Dari pemerintah, dari polisi. Lalu Irwan Cornell pun bingung. Apa ini memang polisi? Kenapa nggak ada orang yang datang? Dipastikanlah kepada Irwan Cornell bahwa ini pengalaman supernatural. Ini mau diurus sampai menjadi kenyataan. Sebab banyak orang yang menginginkannya pemerintah seperti itu. Dan Irwan Cornell pun mulailah berpikir.
Sehingga dari itu maraklah orang-orang datang dengan ban-ban aneh. Ban-ban aneh. Bentuk-bentuk paku yang membocorkan ban-ban yang datang, bentuknya paku-paku aneh. Paku-paku yang tidak umum. Seperti paku yang dibuat, paku buatan gitu. Ada bentuknya mur yang dibuat gitu. Bukan bocor sebenarnya. Dan kontak pun terus menghubungi. Bagaimana, Kornel? Ini dari kepolisian, kontak kita ini memang terhubung supernatural. Ban itu yang datang itu, usahakan saja dulu ban itu. Kornel pun bingung. Maksudnya, ban ini diusahakan. Tidak usah pun persoalan, ban ini memang diusahakan. Mengapa harus kena persoalan? Enggak, kontak pun menghubungi demikian. Itu dulu, nanti saya usahakan lagi. Pemerintah sudah menghubungi kepolisian, uang Kornel itu diusahakan dulu dari tempel ban. Ongkosnya itu gua aja dulu angkat. Berapa biasa 25.000, 50.000, buat aja situ 50.000. Nanti dari situ akan kita urus lagi. Dia itu biaya perkara itu. Lalu Irwan Kornel pun bingung dan menjawab, maksudnya itu 50.000. Maksudnya enggak. Ini pun biaya perkara memang ongkosnya itu termasuk. Apa itu ongkosnya termasuk? Itu bagaimana? Semestinya kan dia itu cuma bagian. Kalau dijadikan satu bagian, apa itu tidak ngerjain saya? Kalau begitu kan itu namanya ngerjain saya. Karena ini kan usaha. Masa biayanya menjadi satu bagian? Maksudnya, biaya perkara itu, jadi ini 50.000, 25.000. Apa itu masalah? Ya itu aja dulu buat. Nanti kalau datang nanti ban lagi, usahakan lagi di situ. Itu dulu usahakan. Sambil menunggu nanti bagaimana kejelasan keuangan itu. Kalau nanti pun apa, dia kan sebenarnya dari sini itu, dari usaha itu aja dulu dibuat. Orang-orang yang datang itu sesungguhnya bukan orang yang bocor ban. Itu orang yang mau ngasih uang tadi. Kontak menyatakan demikian. Lalu Irwan Kornel pun bingung. Orang yang datang itu maksudnya orang yang bocor ban itu? Iya, itu dia. Tapi jangan kau ngomong. Ini dari pemerintah nasional Indonesia. Artis itu termasuk di situ. Entertainment Indonesia itu termasuk itu yang menempel dan di tempatmu itu. Maksudnya? Jadi uang saya itu uang bocor ban ini. Yang orang mau bocor ban di tempat saya itu dia uangnya. Bagaimana itu kan usaha saya. Tidak ada pun ongkos tetap juga datang ke sini bocor ban. Apa nggak salah? Ini kan namanya ngerjain saya. Bagaimana ongkosnya dari ban? Bukan itu bentuknya setelah itu bisa begitu. Sudah itu saja dulu. Nanti datang dia tempel. Lalu buat ongkosnya 25.000 satu bocor, 30.000 satu bocor. Nah, kita hubungi. Nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutan kejelasannya. Keuangan Irwan Kornel itu belum jelas. Dari sini dulu sudah dihubungi pemerintah. Orang yang nempel itu sudah kontak. Dia ngasih uang dari tempel ban. Nanti waktu dia nanti isi angin, bilang 5.000. Sekali isi angin, 5.000. Seperti itu, dari situ bikin. Maksudnya? Apa itu tidak ngecain? Itu kan ongkos usaha. Tidak pun ongkos perkara, itu juga dia bayar ongkos untuk usaha. Berapakah itu?
Apa enggak itu penyinggung itu? Seperti itu. Lalu kontak pun menghubungi dan menyatakan, buat aja dulu dari situ. Itu dia. Nanti kau lihat bocor bannya, kau tengok pakunya. Paku yang bocori bannya itu. Nah, di situ nanti kau tahu, itu orangnya. Dari kami itu, pemerintah. Pokoknya usaha itu, di situ. Tapi jangan kau ajak ngomong. Nanti kita bicara lagi soal keuangan tadi. Dari situ dulu. Nah, seperti itu kontak terhubung dari Iwan Cornell pun bingung. Sambil ngomel-ngomel, saya Iwan Cornell pun berpikir, bagaimana itu dari sini? Itu kan mengerjain 2 kali. Bagaimana saya nggak ngomong? Apa saya itu ngomong sama orang itu nggak boleh ngomong? Bagaimana ceritanya? Lambat laun diupayakan masalah perlahan dan ongkos itu pun sudah termasuk biaya untuk persoalan orang-orang tidak dikenal. 15.000 satu bocor dan cuma di tempat lokasi usaha tambal ban Iwan Cornell saja. Tidak ada di lokasi lain. Tahun itu tahun 2009, 2010, 2008, 2011. Saat itu lagi hiruk pikuk acara televisi dahsyat SCTI. Luna Maya, dahsyat Luna Maya. SCTI, pagi-pagi SCTI. Kadang-kadang sore juga ada di TV One. Ada juga di Antv. Dahsyat SCTI, Luna Maya. Maraknya omongan-omongan pertemanan Iwan Cornell termasuk juga kan entertainment dahsyat RCTI 2008, 2010, 2009. Cornell itu tukang tempel ban. Tukang tempel ban. Itu Cornell. Cornell itu bukan profesor. Dia itu tukang tempel ban, bukan profesor. Cornell, maksudnya pacarnya Luna Maya itu Cornell. Cornell tukang tempel ban. Enggak, aku kenal Cornell. Cornell tukang tempel ban. Di Medan itu cuma satu nama Cornell. Cornell itu tukang tempel ban. Tahun 2009, 2010, 2008, 2011. Belum ada tempel ban marak di mana-mana. Belum ada. Maraknya usaha-usaha tempel ban di mana-mana. Belum ada. Lalu tahun itu tidak salah 2010, 2009, 2011. Nama Iwan Cornell pun keluar mencari hiburan, naik angkot. Terus sampai ke kawasan-kawasan daerah-daerah Kota Medan. Tiba-tiba terlihatlah fenomena. Di mana-mana tukang tempel ban. Di mana-mana usaha tempel ban. Daerah Simpang Pos, tempel ban. Daerah Usu, tempel ban. Daerah Unika, tempel ban. Daerah Kampung Baru, tempel ban. Daerah Iskandar Muda, tempel ban. Iwan Cornell pun bengong. Mengapa semuanya tempel ban? Bukankah saya ini tukang tempel ban satu-satunya?
Maksudnya, mengapa marak ramai tempel ban? Bukannya ini bukan usaha tempel ban. Iwan Kornel pun berpikir demikian. Lewat dari Unika, tempel ban semuanya. Lewat dari Padang Bulan sampai ke kampus USU, Fakultas Kedokteran, Politeknik, Dr. Mansur, tempel ban semuanya. Semuanya usaha tempel ban. Lewat dari asrama haji, jalan asrama haji menuju Kampung Baru, menuju SMP 2, menuju SMU Negeri 2, Lanut Kota Medan, kawasan asrama haji, tempel ban semuanya. Semuanya usaha tempel ban. Sejak dari Simpang Pos sampai asrama haji, sampai Simpang Kampung Baru, sampai SMU 2, sampai SMP Negeri 2, sampai kawasan UISU, Jalan Turi, tempel ban semuanya. Semuanya bukan usaha tempel ban. Begitu ramai tempel ban di mana-mana. Iwan Kornel pun bengong dalam perjalanannya. Loh, kok semuanya usaha tempel ban? Aduh, terus uang saya bagaimana? Iwan Kornel pun langsung berpikir ke situ. Karena uangnya itu ditempel ban, sudah dihubungi, uang itu diurus di tempel ban. Uang Iwan Kornel itu diusahakan dari usaha tempel ban dia itu. Dari situ uang tersebut. Nah, Iwan Kornel pun sudah gemetar. Loh, kalau semuanya usaha tempel ban, uang saya itu bagaimana? Kan katanya uang saya itu diurus dari tempel ban. Kalau begitu dia maraknya, bagaimana usaha tadi? Uang perkara tadi bagaimana? Iwan Kornel pun bingung. Ternyata semuanya bukan usaha tempel ban. Dan uang Iwan Kornel itu pun, uang perkara supranatural itu pun menjadi pemikiran Iwan Kornel. Bagaimana uang itu akan diusahakan kalau semua marak tempel ban? Dan kontak pun terhubung menyatakan bahwa orang-orang yang berurusan dengan Iwan Kornel itu, yang berperkara itu, pelaku kejahatan supranatural yang dicari Iwan Kornel, dimaksud oleh Iwan Kornel itu, tukang tempel ban itu. Tempel ban yang mana itu dia orangnya. Itu dia pelaku tadi. Kornel pun bingung. Kalau begitu, uang perkara tadi, kalau marak usaha tempel ban ini, jadi uang perkara yang kepada saya tadi, bagaimana jalannya terrealisasi? Iya, usahakan saja dulu dari tempel ban. Dari tempel ban itu dah diusahakan dulu. Bisa kau buka bengkel. Kau buka aja dulu bengkel, nanti kau buat harga. Dari harga itu dia uangnya. Dan situ aja dulu uangnya. Kau buka aja dulu usaha tempel bannya, kau bikin harganya 25.000. Satu bocor. Nah, dari situ aja dulu. Iya, di situ. Lalu Kornel pun bingung. Kalau marak tempel ban di mana-mana, jadi uang saya itu. Nah, makanya kontak pun terhubung. Bikin di internet.
sabotase usaha tambal ban atas nama Irwan Kornel. Usaha tempel ban Irwan Kornel disabotase orang. Orang menyabotase usaha tempel ban Irwan Kornel. Minta biaya sabotase. Tempel banmu itu disabotase orang, kok minta biaya? Sabotase usaha tambal ban Irwan Kornel sudah terjadi. Lalu Irwan Kornel pun bingung. Urusan ini kan urusan supernatural. Kemarin itu saya itu mengurus persoalan supernatural. Persoalan supernatural, begu ganjang itu masalah hantuisme, opung, ataupun bulang-bulang, ataupun soal kuburan-kuburan orang suku-suku, masalah begu ganjang itu. Nah, itu bagaimana? Ini kan sebenarnya persoalan sabotase usaha tambal ban. Marak tempel ban di mana-mana. Waktu kemarin itu, urusan saya itu kan soal begu ganjang. Kornel pun sudah bingung. Sebenarnya ini urusan apa? Kemarin itu kan ongkos biaya persoalan. Mengapa jadi soal maraknya tempel ban di mana-mana? Kenapa semuanya jadi buka tempel ban? Persoalan kemarin itu kan masalah supernatural. Begu ganjang yang Entertainment Nasional Indonesia, Luna Maya, masalah Luna Maya, Elisantus Sitorus, masalah Metro TV, itu kan soal supernatural. Kenapa jadi maraknya tempel ban? Sebenarnya usaha sabotase usaha itu masalahnya bagaimana? Lalu Kompek pun menghubungi. Soal Luna Maya itu termasuk. Sebenarnya ini dari Entertainment Indonesia. Polisi. Jadi kau buat aja dulu sabotase usaha tambal ban. Irwan Kornel tersabotase usaha tambal bannya. Ongkosnya bikin di situ biaya termasuk 22 triliun rupiah itu. Soal kita mengurusnya itu dari Aceh sampai Papua. Masalah supernatural ini itu ingin diupayakan oleh pemerintah. Ada hal yang mau diurus soal supernatural ini. Masukkan aja biayanya termasuk sabotase usaha itu. Dari Aceh sampai Papua. 22 triliun rupiah. Buat seperti itu. Kornel pun bingung. Bila itu sabotase tempel ban, apa itu 22 triliun rupiah? Maksudnya biayanya itu 22 triliun? Apa itu dari Aceh? Soal supranatural tadi? Lalu Kompek pun menghubungi. Pembiayaan tentang persoalan supernatural itu sudah ditemukan terjadi di kawasan daerah-daerah. Dari Aceh terjadi, banyak orang tidak dikenal. Masalahnya soal pemerintah Indonesia. Sampai Papua, sampai Malaysia, sampai Singapura, sampai Batam, dari Aceh. Maka itu mau diurus. Kau buat di situ bidang tempel ban. Sudah ditemukan tempel ban itu ternyata terjadi di mana-mana. Dari Aceh sampai Papua itu terjadi. Soal supernatural itu termasuk tempel ban. Lalu Kornel pun bingung. Iya, nanti aku bikin. Memang benar itu termasuk tempel ban. Namun dari kemarin Anda tidak percaya bahwa tempel ban saya ini dikejar orang. Soal ongkos itu sebenarnya biayanya dari mana? Apakah itu termasuk orang-orang itu? Orang-orang yang sabotase buka tempel ban itu kan pelaku. Bagaimana pelaku mendapatkan pembiayaan? Bukannya mereka seharusnya itu ditangkap? Kenapa mereka jadi buka biaya tentang supernatural mereka? Itu kan permainan mereka. Kenapa jadi mereka yang dapat uang? Lalu Kompek pun menghubungi. Iya, itu benar. Tapi kau masukkan dulu.
Sebab memang sudah ditemukan, itu termasuk itu orang-orang tidak dikenal rupanya. Itulah kita mau urus. Buat di internet, katakan pernyataan, konferensi, sabotase usaha tambal ban, termasuk persoalan supernatural, persoalan pelaku kejahatan itu. Nah, sehingga kita semakin dekat, bisa diusahakan keuangan untuk Irwan Kornel. Nomor rekening BRI Irwan Kornel atau nomor rekening bank Irwan Kornel, buat di situ. Kornel pun bingung. Bila ongkos dari rekening, lalu buka sabotase usaha tambal ban, itu kan menjadi dua. Bukan, itu memang dua-duanya. Nomor rekening pun ataupun tempel ban. Sebab mengapa? Terlihat ternyata secara perkembangan pembiayaan melalui tempel ban itu tidak pas. Banyak orang buka tempel ban. Bila uang itu diserahkan dari tempel ban, itu semua orang buka tempel ban. Nah, karena itu buat di internet itu nomor rekening bank Irwan Kornel, sehingga pentransferan keuangan itu diserahkan melalui rekening Irwan Kornel, jangan dari tempel ban. Sebab marak sudah tempel ban di mana-mana. Uang itu mau kita usahakan dari rekening. Dia jadi satu alur, satu jalur, jangan dari tempel ban. Semua orang buka tempel ban. Nah, itu menjadi persoalan. Karena ternyata itu menyangkut perkara supernatural ini. Bagaimana coba uang itu diserahkan kepada Irwan Kornel lewat tempel ban. Nah, lebih baik itu satu jalur saja dari rekening bank BRI Irwan Kornel. Sehingga tidak ada dari tempel ban. Nanti kan semua orang buka tempel ban. Kita buka uang rekening Irwan Kornel. Dari situ saja buat. Jangan dari tempel ban. Nah, konteks pun menyatakan demikian. Kornel pun bingung. Oh, maksudnya orang itu diarahkan ke rekening bank Irwan Kornel. Oh, iya. Berarti dua jalur. Iya. Konteks pun menyatakan, kau buat saja dulu. Demikianlah Irwan Kornel merasa kurang senang akhirnya dengan pengelabuan, penipuan persoalan ini. Irwan Kornel merasa kena tipu. Sesungguhnya pada mulanya 2008. Ini masalah supranatural. Mengapa jadi urusan usaha? Apakah saya ini mempelopori bidang usaha orang? Saya ini tidak berencana untuk membagi usaha. Bagaimana bikin usaha keuntungan dibagi pada orang-orang? Kornel pun kurang senang. Apakah saya ini pelopor dari pengembangan bidang usaha tempel ban senasional Indonesia? Dari Aceh sampai Papua, saya ini manajemen pelopor bidang usaha tempel ban. Mengapa saya ini seperti pelopor usaha bengkel spare part tempel ban? Bukankah kemarin ini persoalan supernatural? Pada akhirnya Irwan Kornel kurang senang. Mengapa semua orang buka usaha? Bukankah itu uang perkara? Itu kan uang yang diomongi kemarin. Uang persoalan supernatural itu kan. Mengapa jadi semua orang buka tempel ban? Sebab kemarin kan dibicarakan uang itu dari usaha tempel ban Irwan Kornel diusahakan. Mengapa jadi semuanya buka tempel ban? Kornel merasa mempelopori bidang usaha orang banyak. Berstatus inspirasi orang-orang buka usaha tempel ban. Orang-orang buka usaha perbengkelan spare part. Bukankah kemarin itu
usaha diomongin sama saya, di mana saya merasa itu ngerjain, membuka lingkar sepeda motor, membuka tali klos sepeda motor, tali klos mobil, membuka karet rem mobil, membuka spare part sepeda motor, bagian mesin. Bukankah itu omongan kepada saya pada waktu itu? Saat itu saya diajak ngomong soal pembuka usaha perbengkelan, di mana saya merasa itu omongan ngerjain 2 kali. Sementara persoalan keuangan kepada saya masalah supernatural. Kenapa jadi usaha spare part, onderdil, perbengkelan sepeda motor sekaligus mobil? Itu kan bidang usaha. Ngapain diomongin sama saya? Seandainya itu saya buka, itu termasuk ongkos biaya supernatural. Apakah itu kan nggak ngerjain? Itu kan namanya ngerjain. Lalu saya pun bukalah rekening BRI Simpedes. Saya buka rekening BRI Simpedes. 763201008235 dapat diulangi nomor rekening BRI Simpedes atas nama Irwan Cornel 763201008235 atas nama Irwan Cornel dimaksudkan termaktub di dalam internet ID 666 Ijglam. 666 Irwan Cornel Discovery ini. Judul internet ID pengurusan proyek perkara, basic ketersangkaan, klaim ketersangkaan, Human Commanding Ghost Grave abad milenium. Termasuklah dalam layar monitor nomor rekening BRI Simpedes atas nama Irwan Cornel dengan kesepakatan nominal ganti kerugian sabotase usaha tambal ban untuk wilayah Sumatera Utara 500 juta rupiah dengan penjelasan lanjutan 22 triliun rupiah termasuk persoalan supernatural, gangguan, penculikan, hak atas kekayaan intelektualitas diri, menyangkut kepribadian juga, menyangkut pertemanan juga, selain pula menyangkut sabotase usaha tambal ban dari Provinsi Aceh hingga kepada Provinsi Papua 22 triliun rupiah, termasuk DPR MPR RI, termasuk pegawai-pegawai perbankan, PNS, kepolisian, TNI, termasuk dinas-dinas yang terhubung dan berkomitmen dan dihubungi nanti katanya oleh pemerintah nasional ini, Indonesia, pemerintah nasional Indonesia dengan basic apabila pembuktian persoalan ini pas atau benar kepada Irwan Cornel. Bila omongan ataupun persoalan supernatural ini memang dari persoalan 2008 menyangkut Irwan Cornel, status korban, status perintis perkara, memang menyangkut sabotase usaha tambal ban Irwan Cornel, memang benar seperti omongan di dalam internet Irwan Cornel. Apabila memang seperti itu, akan dikonfirmasi untuk ditransfer keuangannya karena menyangkut juga ketersangkaannya sesungguhnya menyangkut kepada orang-orang yang termasuk juga dinas-dinas di dalam pemerintahan seperti juga perbankan ataupun PNS atau bisa dikatakan oknum dan bertanggung jawab sudah ditelusuri menyangkut pula DPR MPR RI, menyangkut pula politik nasional Indonesia, menyangkut pula daerah-daerah
tentang provinsi-provinsi dari Provinsi Papua sampai Provinsi Aceh. Kontak sudah terhubung, buatlah di dalam internet nomor rekening BRI Simpedes atas nama Irwan Cornel 76321008235 Buat seperti itu. Apabila nanti terbukti sesuai dia seperti yang dimaksudkan di dalam internet Irwan Cornel. Semisalnya sabotase usaha tambal ban Irwan Cornel. Memang benar seperti terjadi, begitu dia akan dikonfirmasi untuk keuangan kepada nomor rekening BRI Simpedes atas nama Irwan Cornel dimaksud. Atau semisalnya lagi, penculikan hak atas kekayaan intelektualitas diri nama Irwan Cornel. Psikologi Irwan Cornel, jati diri Irwan Cornel, kepribadian Irwan Cornel, cara pikir, intelektualitas diri, dan lain-lainnya. Bila memang pas seperti yang dimiliki oleh Irwan Cornel dengan pembuktian bersama oleh pemerintah nasional Indonesia, maka keuangan kepada nama Irwan Cornel akan ditransfer. Karena menyangkut juga politik nasional Indonesia dan menyangkut juga pengurusan persoalan, keterkaitan pertemanan dan keterkaitan sesungguhnya nama Irwan Cornel sudah dinyatakan tokoh inspirasi banyak orang, inspirator dari banyak orang untuk membuka usaha, untuk pertemanan, untuk alam pikir, hingga kepada persoalan percintaan, perjodohan, pernikahan yang baru-baru ini sejak tahun 2008 ada loh orang menikah atas nama Irwan Cornel. Irwan Cornel ini inspirasinya berumah tangga, inspirasinya mengusahakan rumah tangganya seperti merawat mendidik anak, menyangkut juga menyekolahkan anak, termasuk juga dalam pertengkaran. Irwan Cornel ini adalah inspirasi di dalam rumah tangga tersebut. Karena itu mau dibuktikan apa memang benar keterkaitan kepada nama Irwan Cornel, menyangkut nama Irwan Cornel. Kontak sudah menghubungi, termasuk Entertainment Nasional Indonesia, selebritis, kalangan artis sudah menyatakan bahwa nama Irwan Cornel itu adalah inspirasi dari usaha-usaha tempel ban yang ada pada tahun-tahun sekarang ini. Termasuk juga kepada kalangan selebritis, nama-nama artis, kedekatannya dan pertemanannya, seperti juga Tamara Blazensky juga termasuk. Kontak menghubungi menyatakan termasuk juga Sophia Lajuba. Dan kontak menyatakan termasuk juga Luna Maya. Dan termasuk juga kontak menyatakan kalangan selebritis atau nama-nama artis lainnya di Indonesia yang mendukung dan menyatakan bahwa nama Irwan Cornel layak untuk dipublis. Termasuk nama Irwan Cornel itu tokoh inspirator, motivator dari banyak orang dalam mengurus usaha, termasuk juga perkara berumah tangga, perkara bersuami istri. Kontak menyatakan demikian dan ingin dibuktikan karena keterkaitan persoalan yang signifikan pada tahun-tahun politik Indonesia sekarang ini. Tahun-tahun politik nasional Indonesia sekarang ini. Kontak menyatakan demikian. Sangat signifikan menyangkut pula kepada politikan ataupun dunia politik tahun-tahun sekarang ini di nasional Indonesia. Demikian kontak menghubungi dan Irwan Cornel diinginkan untuk membuat atau mencantumkan nomor rekening BRI Simpedes tersebut 763201008235536
terkait di dalamnya sabotase usaha tambal ban, terkait di dalamnya tentang pembuktian nama Irwan Kornel sebagai tokoh, inspirator, motivator banyak orang pada tahun-tahun politik sekarang ini. Tahun-tahun 2008 hingga tahun 2020, termasuk juga jaringan pertemanan secara internet global, internasional, menyangkut pentransferannya, diinginkan juga untuk dipublis atau dinyatakan secara konferensi internet, sehingga pentransferan bisa juga dilangsungkan melalui negara-negara lain. Karena Irwan Kornel dinyatakan populer sejak dari Indonesia hingga kepada Thailand, Bangkok, termasuk juga kawasan-kawasan negara benua Asia, hingga kepada Arab Israel, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Di dalam internet global dengan kontak terhubung pertemanan yang masih dirahasiakan, pemerintah nasional Indonesia menyangkut juga kalangan selebritis nasional Indonesia yang menyatakan bahwa nama Irwan Kornel sesungguhnya populer, sudah dihubungi dan sudah diamati dan ditemui orang-orangnya, termasuk juga melalui internet global, sosial media, bahwa Irwan Kornel itu adalah orang yang populer, inspirasi, motivator, dan menyangkut tentang bidang usaha tambal ban, manajerial, dalam membuka usaha, dalam memulai usaha, dalam merintis usaha, dan termasuk juga tentang status perintis persoalan supranatural, Human Commanding Ghost from Grave, abad milenium ini, sejak tahun 2008 hingga 2020. Nama Irwan Kornel sangat populer sekali secara pertemanan dan menyangkut juga tentang feminis seperti itu. Konteks menyatakan bahwa nama Irwan Kornel dinyatakan definitif berstatus playboy internasional. Punya banyak pacar, banyak teman perempuannya yang mendukung dia sejak tahun-tahun dimaksud, dan termasuk juga bagian dari pengurusan pembuktian tentang status ketersangkaan ataupun jaringan para pelaku secara nasional ataupun lokal, menyangkut antar benua juga. Asia, termasuk juga negara-negara dalam kawasan Asia, Thailand, Bangkok, hingga kepada perkara sosial media terbaru, Bigo Internasional dinyatakan merupakan perhimpunan dari pacar-pacarnya Kornel. Pacar-pacarnya Kornel berhimpun dalam satu perhimpunan yang disebut sosial media Bigo. Kontak menyatakan demikian, dan diinginkan untuk nama Irwan Kornel untuk mengusahakan persoalan ini sehingga menjadi jelas, karena termasuk juga keterkenalannya dan statusnya sebagai playboy kelas dunia. Konteks menyatakan demikian, pemerintah nasional Indonesia termasuk juga tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Ibu Puji Astuti, lalu termasuk juga Ibu Sri Mulyani Nasution, lalu termasuk juga Bapak Prabowo Subianto, lalu termasuk juga keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Joko Widodo dan lainnya, termasuk juga kalangan dari pemerintah Ibu Kota Jakarta atau pemerintah Provinsi Ibu Kota Jakarta. Konteks menyatakan demikian, bahwa nama Irwan Kornel sangat populer sekali di Pulau Jawa dan definitif semestinya memiliki keuangan layak untuk menerima keuangan seperti ganti kerugian dan termasuk tentang biaya perkara supernatural atas nama Irwan Kornel dimaksud. Demikian konteks terhubung. Terima kasih pada momen recording ini. Nama Irwan Kornel definitif mengalami sabotase usaha tambal ban menyangkut perkara supernatural, ketersangkaan Human Commanding Ghost from Grave yang berstatus saboter ataupun usaha-usaha tambal ban yang marak pada tahun-tahun sekarang ini, sejak 2008 hingga 2020. Konteks juga menyatakan bahwa nama Irwan Kornel diinginkan untuk mengucapkan salam sayang kepada semua pacar-pacarnya,
Konteks menyatakan demikian. Baiklah kalau begitu. Saya bernama Irwan Cornel ingin mengucapkan salam sayang kepada seluruh pacar-pacar saya di seluruh dunia. Pada abad milenium ini, termasuk juga Bigo Internasional. Dari saya, Irwan Cornel. Sesungguhnya sayalah orang yang berurusan berstatus perintis, pioner dari persoalan supernatural abad milenium ini. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2020 dan definitif terkenal sekali secara internet internasional, pengalaman kontak bodi telekomunikasi supernatural terhubung. Thank you very much. From this moment conference recording, people can search also about the information in YouTube by social media internet ID 6661 free meaning. Since 2008 until 2020, pioneering by self-committee independence through contact internet global also and about experienced people about phenomena supernatural this millennium, definitive suspect human activity with international alibi, alien family millennium, contact already happening, alien friends is human on internet, alien family status official sponsor about project 666 international, agreement with 666 Islam, 666 Local Discovery meaning on this millennium. Thank you very much people, international, alien family contact friendship countries. You again on my next internet.